Baik, pada video kita kali ini kita akan membahas terkait dengan kerangka atau alur cerita sebuah video. Jadi kita harus mengatur dulu alur cerita yang akan kita jadikan sebagai pedoman kita menyusun materi video. Nah, umumnya kerangka atau alur ceritanya adalah, jadi di detik-detik awal atau di permulaan video itu kita akan menyapa, begitu ya. Jadi secara garis besarnya gini, secara garis besarnya ada 3. Pertama adalah pembukaan video, kemudian isi video, dan terakhir adalah penutup video. Nah, di pembukaan itu materinya apa saja, kemudian di isi video itu materinya apa saja, kemudian di penutup itu materinya apa saja, itu kita bahas sekilas di pertemuan atau di tutorial yang ini, begitu. Nah, yang pertama adalah kita susun dulu ya. Jadi ada pembukaan, saya perkenalkan dulu. Ini di sebelah kanan adalah area kerja atau PPT yang sudah tersection sesuai dengan alur video, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada pembukaan, kemudian masih pembukaan, masih juga pembukaan. Di slide yang 1, 2, 3 ini termasuk pembukaan ya. Kemudian di slide yang keempat ini adalah materi atau isi yang ingin kita sampaikan. Kalau isinya promosi berarti materi-materi promosi yang ingin kita sampaikan. Kemudian di slide terakhir adalah slide penutup, atau alurnya penutupan begitu. Kemudian kita bahas di awal dulu. Jadi di sesi pembukaan itu biasanya kita akan menyapa, gitu ya. Jadi videonya nanti ada karakter, kemudian karakter tersebut memberikan ekspresi menyapa para penonton video tersebut. Nah, kemudian di slide selanjutnya, itu slide kedua, nah karakter tersebut akan bertanya kepada audiens, kepada penonton, apa masalah yang sedang dialami, gitu ya. Jadi intinya mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah yang dialami oleh mereka. Ini untuk menyentuh, gitu ya, atau lebih dekat kepada para penonton. Selanjutnya adalah yang pembukaan selanjutnya itu terkait dengan penawaran solusi. Jadi setelah disapa di slide pertama, kemudian ditanyakan masalah di slide kedua, kemudian di slide ketiga kita tawarkan solusi gitu. Nah, selanjutnya masuk ke isi. Isi ini adalah ya materi promosi itu. Bisa berupa teks atau kalimat, bisa berupa angka, bisa berupa gambar, nanti diisi di bagian isi ini. Nah, selanjutnya adalah penutup. Di sesi akhir adalah penutup. Di sini kita melakukan mengajak gitu ya. Kalau kita sedang mempromosikan kampus, berarti kita mengajak dia atau peserta atau penonton untuk masuk ke kampus tersebut. Kalau kita ingin mempromosikan produk, berarti kita mengajak agar para penonton mengkonsumsi produk tersebut gitu. Nah, di bagian penutup juga kita sajikan sosial media, kemudian kontak person barangkali, website yang bisa penonton atau yang melihat video itu bisa mengaksesnya. Baik. Kita akan membuat section. Cara membuat section adalah yang dimaksud dengan section itu adalah seperti ini ya. Ini yang saya tunjukkan, ini adalah section. Nah, ini adalah area kerja kita, ini adalah area yang atau PPT yang sudah jadi, ini PPT yang belum jadi. Nah, ini kita akan praktek di PPT yang ini. Dengan cara kita klik slide-nya di slide pertama, kemudian kita klik kanan, pilih Add Section, kemudian di sini muncul Untitled Section. Di sini kita klik kanan, kemudian Rename Section. Kita rename dengan mengetikkan pembukaan (2) menyapa. Kemudian klik rename.
Kemudian tambahkan slide yang kedua dengan cara klik di slide pertama, kemudian klik enter, maka otomatis muncul slide kedua. Yang ini kita hapus saja, boleh dihapus boleh tidak sesuai kebutuhan. Kemudian di slide yang kedua kita tambahkan lagi section, klik kanan, kemudian add section, kemudian di untitled section kita klik kanan lagi, kemudian rename. Kita rename dengan kalimat atau kata pembukaan titik 2 pertanyaan masalah. Klik rename. Kemudian di slide ketiga masih sesi pembukaan. Kita enter lagi slide-nya agar mendapatkan slide yang ketiga. Kemudian di slide yang ketiga kita klik kanan, add section, kemudian kita ganti lagi namanya, kita rename dengan pembukaan titik 2 penawaran solusi. Penawaran solusi. Kemudian kita klik rename. Oke, untuk sesi pembukaan sudah cukup 3 slide. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi isi. Kita enter lagi slide-nya. Kemudian kita dapatkan slide yang keempat. Slide keempat ini kita akan beri section dengan isi, gitu ya. Kita klik kanan, kemudian add section, kemudian klik kanan lagi, rename. Kita ketik isi titik 2 materi promosi. Kita klik rename. Nah, di bagian isi atau berisi materi promosi ini bisa saja nanti banyak slide ya. Jadi tinggal di enter saja, misalkan ini banyak slide. Misalkan satu slide tidak butuh, satu slide kurang ya berarti kita butuh slide yang kelima, keenam, dan ketujuh misalkan. Tapi kalau materi promosinya hanya 2 slide, ya berarti cukup 2 slide saja. Kalau butuh 1 slide, berarti cukup 1 slide saja. Oke, kita anggap misalkan 1 slide saja. Jadi slide yang kelima, jadi kita hapus tadi, kita hapus dulu. Di slide yang ke-6 dan ke-7 kita hapus saja dengan cara klik slide-nya, kemudian tekan tombol delete di keyboard-nya. Kemudian slide ke-6 kita tekan tombol delete juga. Nah, kemudian di slide yang kelima ini kita masuk ke sesi terakhir dari video, yaitu sesi penutupan. Kita klik kanan, kemudian add section, kita rename section-nya menjadi penutup titik 2 ajakan kuliah. Misalkan di video ini, di video yang akan kita buat nanti adalah mempromosikan kampus. Jadi kita mengajak para penonton untuk kuliah di kampus tersebut. Kuliah plus info sosial media ya. Sosmed gitu. Klik rename. Jadi demikian video terkait dengan membuat kerangka gitu ya, atau section untuk memasukkan materi-materi promosi yang akan kita buat nantinya.